Tapi kenapa aku bisa yes apa mau turun, mau capek-capek, mau uh, sampai berani-beraninya gitu loh. Waktu itu sebelum ngelawan tambak, ngelawan perusahaan, ngelawan ya bisa bilang waktu itu perusahaan dan regulasi oligarki lah. Sorry Mas Daniel, waktu itu tahun berapa ya kira-kira? Biar kami bisa bayang. Jadi sekitar 2 abad yang lalu. Oh enggak. uh, apa namanya? Enggak, itu 2021 lah kira-kira. Oke. 2021 sebenarnya ya mulai 2020-an juga, tapi waktu itu memang yang lihat bahwa regulasi-regulasi ketika penutupan waktu itu juga penutupan pariwisata karena 2020 pas pagebluk gitu loh, pas pandemi, itu mikirin kesejahteraan masyarakatnya gitu loh, nggak mikirin orang-orangnya ada di situ. Dan mulai dari situ pelan-pelan terus ada kalau banyak orang melihat masalah tambak udang yang kenalnya Daniel itu dari tambak udang, dari kasus tambak udang di Karimun Jawa, tapi sebelumnya itu sudah ada masalah resort. Jadi ya resort yang melabeli dirinya resort, eco friendly gitu loh. Saya malah ngancurin. Malah kalau mereka mau bikin satu kompleks kayak real estate gitu, 300 unit, yang itu udah bisa jadi satu dusun sendiri, dan kalau penuh itu ya udah itu di gentrifikasi besar-besaran gitu loh. Nggak, masyarakat sekitarnya nggak bisa masuk, nggak dilibatin gitu loh. Udah ngerusak alamnya, ngerusak tatanan masyarakatnya juga. Nah, tapi waktu itu memang baru di tingkat kabupaten kami berjuangnya sampai itu berhasil ditutup. Nah, dan aku bilang kami, jadi bukan cuma aku aja, ini perjuangan bersama, perjuangan bareng. Yang mesti dilihat itu kita nggak bisa sejalan sendiri, ini mesti bareng-bareng. Satu keberhasilan itu nggak bisa karena dia sendiri, tapi karena bareng-bareng. Ada kekuatan rakyat gitu loh. Tuh, ya benar sih dibilang kalau di zaman dulu pas aku masih kecil dibilang bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Salah, bercerai kita runtuh. Nah, enggak, tapi itu sebuah zaman dulu, zaman kecil itu muncul lagi gitu loh, dan itu ya muncul lagi dengan ya rakyat bersatu nggak bisa dikalahin. Nah itu benar gitu. Nah, kalau melihat kenapa sih aku mau capek-capeknya gitu, selain bahwa ini ada satu tempat yang aku mau tinggal di sini bersama masyarakat ini mesti perjuangkan, tapi ada juga inspirasi untuk ke situ itu aku dapat juga dari bacaan sebenarnya. Oke. Dari bacaan, dan jangan pikir bahwa jam kecil aku udah baca kayak anak sekarang udah baca Madilog kayak gitu. Itu buku-buku yang zamanku susah banget didapetin, dan akhirnya udahlah, daripada capek-capek nggak usah bukan itu, tapi banyak banget buku-buku lain, dan bahkan buku anak-anak, dongeng-dongeng, dan bahkan komik. Aku itu jadi banyak inspirasi dari situ juga. Nah, jadi ya dari kecil memang aku dipaparkan oleh orang tuaku dengan bacaan, dan itu banyak inspirasi dari situ. Ya. Pengen tapi Mas Daniel melihat akar masalah dari persoalan lingkungan di negeri ini itu apakah masalah SDM-nya kah atau masalah
birokrasi kah, perizinan, atau masalah budaya malah? Bagaimana kebudayaan, terutama kebudayaan intelektual dan keyakinan perjuangan itu dari masyarakat Jepara, yang dimana mereka otomatis mengerti dan memahami para leluhurnya, ini Kartono dan bersaudara itu. Memahami perjuangan leluhurnya seperti apa pada saat itu. Aku kok meyakini bahwasanya secara kebudayaan itu terinfluence gitu loh Mas, perjuangan itu gitu. Tapi ketika Mas Daniel kemudian waktu itu terjun ke lapangan, kenali berbagai persoalan dan juga berhadapan dengan masyarakat Jepara, apa yang kemudian Mas Daniel temui? Apakah kebudayaan, perjuangan, dan intelektualitas itu teramini juga oleh masyarakat di sana? Bagaimana kemudian pengetahuan atau paling enggak kesadaran untuk mempertahankan ini tanah saya, ini tanah leluhur saya gitu? Apakah perlu Mas Daniel datang ke sana, membuka, mengais-ngais dari awal hutan rimba persoalan ini, di mana masyarakatnya tidak teredukasi atau tidak tersadarkan sama sekali, atau sebaliknya? Nah, dinamika apa yang Mas Daniel ketemui secara kebudayaan di sana, terutama soal kesadaran masyarakat? Tapi aku tidak mendapatkan di media itu bagaimana kesadaran kebudayaan masyarakat untuk melawan di sana. Ini prosesnya nggak pendek, nggak cepet gitu. Dan yang jadi masalah sekarang orang maunya instan. Dalam budaya instan sekarang ini, jadi semuanya juga ekspektasi terhadap perjuangan, terhadap pergerakan itu sendiri harus instan hasilnya. Dan itu yang bikin capek, yang bikin burn out gitu. Walaupun bukan nakes, sih. Tapi karena ekspektasinya ini harus cepet-cepet gitu loh, sehingga ya udah ekspektasi itu nggak tercapai, udah kayaknya wes capek, jadi down banget. Padahal harusnya kita bisa ngelihat ada hal yang bisa disyukurin gitu loh, ada kemenangan kecil yang bisa disyukurin. Kalau kita baca berita, ada ini MK misalnya haruskan keluarnya anggaran. Ada hal-hal yang dimenangkan misalnya, walaupun mungkin sebagian kecil, oke, tetap disyukurin. Hal-hal yang kemenangan kecil itu harus tetap disyukurin. Kita bisa kumpul kayak gini dan itu jadi tambah besar gitu loh, Nocturna jadi tambah besar dan jalan terus, itu mesti disyukurin juga gitu loh. Kenapa kalau kita nggak bisa merasa bersyukur, ya udah stres aja lo gitu, mati aja. Itu juga yang jadi fuel, jadi bahan bakar juga bagi pergerakan untuk bisa hal-hal yang kita lihat, ini kita menang dalam hal ini, kita menang dalam hal ini gitu. Itu bisa membuat kita ngejar kemenangan berikutnya dan menjaga kita juga untuk tetap waras dalam kekalahan berikutnya. Kalau mengharapkan menang, ada big battle gitu loh, terus menang, itu cuma ada di film-film. Perang besar gitu, terus menang tiba-tiba, itu cuma di film-film. Yang terjadi di dunia nyata itu ya ada dalam perang besar itu ada battle-battle yang dimenangin, ada battle-battle yang kalah. Dan akhirnya kemenangan besar itu terjadi karena banyak faktor. Kemerdekaan Indonesia aja bukan karena perang besar tiba-tiba langsung kayak di adegan Lord of the Rings kayak gitu, enggak. Tapi dan juga sebenarnya bukan karena perang kan, bukan karena angkat senjata kan. Iya. Ya itu mesti diingat juga tuh, bahwa ada yang jaga yang jaga semangat itu karena ada fuel, ada yang nyemangatin, ada yang bisa disyukurin,
lalu juga yang harapanku adalah ya udah saling nguatin aja gitu. Ya kalau lagi ada yang burnout atau suntuk gitu loh, bahasa Indonesia burnout tuh suntuk. Ada yang suntuk nggak di sini? Dan suntuk ya udah mundur atau dikasih ya semangatin lah gitu loh. Ya terus terang aku juga lagi sebenarnya dalam tahap lagi mundur dulu nih. Pulang ke Jepara, walaupun pulang ke Jepara itu dan juga dalam rangka untuk healing. Healing bukan berarti stop, tapi aku menikmati pergerakan di sana. Aku menikmati ikut aksi di aksi Jatengguyup itu sama warga 22 kabupaten kalau nggak salah, kumpul di Semarang, lalu sempat gegeran sama gubernur. Itu kalau nggak ditahan aku udah mikir dia punya latar belakang apa parcok, udah nggak pikir waktu itu. Aku menikmati banget bergerak di sana. Lalu ada teman-teman yang bikin zin gitu, yang itu zinnya itu benar-benar direncanakan dan akan terbit 35 hari sekali. Jadi selapanan gitu loh. Pakai apa kearifan lokal gitu loh. Terbitnya itu selapanan, bukan nggak bilang setiap bulan. Ya, bilang zin yang terbit itu bukan tiap minggu, tiap bulan, tapi selapanan 35 hari sekali. Dan itu mereka berhasil mengoperasi ruang publik juga di pinggiran jalan yang seramai jalan ini di Jepara. Kiri kanan tuh kafe-kafe, terus bikin instalasi, artikelnya dipajang dengan ya ada artistiknya gitu, ada musik, pakai orasi, pakai puisi, aku bacain puisi lagi gitu, terus pakai video yang ditembakin ke dinding, proyeksi yang ditembakin ke dinding gitu. Itu berani tuh, aku kaget juga, mereka berani banget gitu kritik-kritiknya. Nah lalu ke warga Tapak, ke warga di belakang gunung, bukan di sebuah desa lumayan jauh gitu loh dari pusat kota, yang warga terdampak. Yang aku dengar mereka, aku kesana itu sama mahasiswa, bawa mahasiswa LPM, dari LPM dari sebuah kampus di Jepara, kampus Unisnu, dan aku ngeliat, wow, ini mahasiswa datang ke sana bukan untuk mengajar, bukan untuk KKN, bukan untuk bikin program yang ngajarin orang lokal, tapi belajar dari orang lokal. Mereka diajarin tentang ekosistem, tentang penghidup lah sama masyarakat lokal. Mereka diajarin sama emak-emak gitu loh, sama ibu-ibu petani. Wawancara ibu-ibu petani dan diajarin gitu. Dan mereka waktu itu ya programnya mereka padatkan yang mereka dapat itu dari para petani, terutama ibu petani. Mereka bikin artikel, mereka bikin zin juga yang dipadankan dengan semangatnya, cuma ada pandangannya Kartini dan pandangan Siva gitu. Pandangan Siva dari lingkungannya, terus Kartini dari
pendidikan dan apa Kebudayaan. kemudian dan keberanian para ibu-ibu, para perempuan waktu itu, petani juga, dan keberanian Kartini itu ngeritik pemerintah waktu itu, ngelihat bahwa Kartini itu ngelihat bahwa kemiskinan Kartini waktu itu bisa ngeliat bahwa ini kemiskinan terjadi, ini kemiskinan sistemik gitu, terjadi karena sistem. Nah, itu diruntut-runtut dari kultur stelsel, dari tanam paksa, diruntut-runtut dari peran Jawa, peran Diponegoro lagi gitu. Itu mereka bikin zin, long story short lah, mereka bikin zin, dan zinnya itu akan disebarkan ke anak-anak baru, ke maba pas ospek. Yang nggak tahu sih istilahnya sekarang apa sih, kalau zamanku ospek dulu. Ospek Apa yang sekarang guys? Ospek. Hmm. Mabim. MKKMB. PKKMB. panjang Oke. kurang Apa tuh? keci ya. Iya, sangat ini ya, birokratis ya dengarnya. ya gitu, mereka bakal sebar gitu ke anak-anak, ke masa baru, dan itu caranya ini anak untuk ya memperkenalkan masalah-masalah lingkungan, masalah rakyat itu ke mahasiswa. Jadi mahasiswa baru, anak-anak baru lulus dari SMA, masuk universitas, ini loh, di deket-deket tempatmu ini, di kabupatenmu ini ada masalah juga ini, masalah ekosistem, masalah ada bencana ekologi yang terjadi, gitu loh, ada ekosida yang terjadi, kayak gitu, ada ya untuk bikin mereka sadar lah gitu loh.